Tuhan, ini satu sukacita, satu hiburan juga ya buat saya ketika melihat ada rekan-rekan pelayanan yang begitu semangat melayani Tuhan, tetapi juga tetap mau duduk di bawah kaki Tuhan, dan kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Ya, kiranya apa yang boleh saya sampaikan juga bisa membaharui ya semangat pelayanan kita semua, khususnya di sekolah minggu. Ya, mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau memimpin pelayanan kami. Sepanjang hari ini Engkau sudah memberkati para miss, Pak Aroma juga yang mereka telah setia melayani-Mu sepanjang hari ini, mengabarkan Injil, melakukan pengobatan, mengajar, mendengar banyak pergumulan daripada orang-orang, dan Engkau telah memakai mereka, memberkati mereka. Biarlah segala pekerjaan baik yang telah mereka lakukan tidak menjadi sia-sia, tapi Engkau yang akan meneruskannya dan bahkan akan menyempurnakan semua pelayanan ini. Nah, kami sebentar mau belajar firman-Mu, kiranya firman-Mu lah yang boleh kembali menguatkan iman kami, manusia batiniah kami, supaya kami tidak hanya mempercantik apa yang tampak di luar manusia lahiriah kami, yang kami tahu semakin hari semakin merosot dari hari ke hari. Tapi kami mau juga merawat, mempercantik kehidupan batiniah kami. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati itulah Tuhan melihat hati, Tuhan tidak melihat apa rupa kami, apa yang kami lakukan, tetapi siapa kami di hadapan Tuhan, itu yang paling penting. Dan justru itulah juga yang dapat menjadi teladan bagi anak-anak yang kami layani. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Biar malam ini menjadi malam yang indah bagi kami semua, semakin bertumbuh, semakin serupa seperti Engkau. Berkati firman yang akan hamba-Mu sampaikan, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini saya akan membawakan satu tema, Renew the Spirit. Nah, saya harus mengaku dulu bahwa firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini adalah firman yang saya pernah sampaikan di pembinaan guru sekolah minggu beberapa waktu yang lalu. Jadi belum lama. Nah, jadi ketika Pak Gembala minta saya untuk menyampaikan di pembinaan guru sekolah minggu, saya pikir kenapa tidak kalau semua miss ya, atau kalau di sini dipanggilnya lause itu kita sehati sebagai GKI Puri, punya hati yang sama, pikiran yang sama, semangat yang sama di sekolah minggu. Ya, kita bukan orang lain nih semua ya. Kita semua satu gereja ya, satu sinode. Bahkan ya GKI Puri ini kita jadi ini satu nih kita ya. Jadi kita bukan orang lain, kita bukan orang asing ya. Kita keluarga begitu ya, keluarga GKI Puri. Jadi saya pikir kiranya materi yang sama juga boleh memberkati kita semua ya. Oke. Oke. Satu ayat yang ingin kita renungkan bersama, yaitu saya ambil dari Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Di sini firman Tuhan berkata, Ia, itu Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya. Nah, kita mungkin ya, saya nggak tahu di sini apakah ada yang pernah mendengar ya tebak-tebakan ini. Jadi ini tebak-tebakan zaman dulu. Ya, mungkin Pak Gembala ya mirip-mirip sama saya nih, ya, mungkin tahu lah ya. Mungkin ada yang pernah ya, atau bisa menjawab ya, siapa wanita paling kuat di dunia? Ini kalau benar jawabannya ini, nah nanti ditraktir makan babi panggang sama Pak Gembala ya.
Silakan. Ada yang mau jawab? Siapa wanita paling kuat di dunia? Ibu. Ibu. Hampir, Pak. Hampir benar. Istriku. Istriku. Hampir benar, Pak. Siapa wanita paling kuat di dunia? Saya. Saya. Hampir benar. Mungkin Bunda Teresia kali ya. Bunda Teresa. Mother Teresa. Hampir benar. Paling Delila, kuat. Pak. Delila. Bukan Simpsonnya. Karena Simpson Takluk ya. tunduk di dia kan. Oh iya, benar. Iya. Ya, bisa juga ya. Tapi hampir benar. Belum benar. Hampir Maria benar. kayaknya, Pak. Maria. Hampir benar. Semua Aduh. Hawa, Pak, Hawa. Hawa. Hampir benar, Pak. Siapa wanita paling kuat? Wah, berarti Pak Aroma juga belum nggak tahu tebak-tebakan dulu nih ya. Tuan, tebak-tebakannya ketuaan. Terakhir, ayo coba siapa wanita paling kuat di dunia? Sarah. Sarah. Ini semua karena guru sekolah minggu ya, jadi jawabannya Alkitab semua ya. Dan Alkitab loh sebenarnya. Deborah, Pak. Hah? Deborah, hampir benar. Menyerah ya. Kayaknya indikasinya sih nggak ada ketebak sih. Oke, nih. Tahu lagi, Pak. Ya, ini saya beritahu nih. Wanita yang paling kuat di dunia adalah Nyonya Menir. Kenapa dia paling kuat di dunia? Karena dia sudah berdiri sejak tahun 1919. Nyonya Menir berdiri. Lama loh dia berdirinya loh. Kuat loh dia. Dari tahun 1919 berarti berapa lama dia udah berdiri, nggak duduk-duduk? Saya ketawa ini. Saya nggak bisa lihat. Nyonya Menir, wanita paling kuat di dunia ya. Karena dia berdiri sejak 1919. Nah, ini kemungkinan karena jamu yang dia minum sendiri ya. Jamu dia sendiri. Ya, ini joke saja ya, joke zaman dulu nih ya, wanita paling kuat. Nyonya Menir, karena dia berdiri, nggak duduk-duduk begitu. Nah, tuh sampai ada lagunya ya. Sampai ada memes ya, ada memes tuh tulis begini. Kamu tuh berdiri 10 menit nyanyi di gereja aja udah ngeluh. Nyonya Menir berdiri sejak tahun 1919, nggak pernah capek, nggak pernah mengeluh. Ya, kita berdiri di gereja nyanyi udah ngeluh 10 menit. Nah, Nyonya Menir ini nama aslinya itu adalah Lau Pingnyo. Ya, dia memang turunan Tionghoa ya. Nah, tahu nggak kenapa logo Nyonya Menir itu pakai foto dia? Ini foto dia nih, foto dia asli. Ya, tahu nggak kenapa? Nah, awalnya dia itu menjual jamu racikannya itu diantar sendiri ke rumah konsumen. Ya, maksudnya orang yang beli. Jadi diantar sendiri, jadi door to door begitu. Dia nih abang Gojeknya begitu kira-kira ya. Dia abang Gojek yang nganter-nganter begitu ya. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, bisnisnya itu makin berkembang. Ya, akhirnya kan nanti kita tahu dia jadi perusahaan jamu terbesar ya di Indonesia begitu. Bahkan mungkin di Asia ya, perusahaan jamu terbesar. Nah, meskipun ya pilot sih ya, akhirnya pilot ya tidak bisa tidak bisa membayar bahan-bahan dan segala macam gitu. Tapi bisnisnya pernah berkembang begitu luar biasa. Nah, waktu bisnisnya berkembang, Nyonya Menir ini nggak sanggup lagi nganter gitu. Ya nggak sanggup begitu ya. Karena terlalu banyak gitu. Nah, banyak konsumen yang komplain sama dia begitu. Waduh, kita happy kalau Nyonya Menir yang nganter. Kenapa? Karena kan biasalah ya kalau orang tuh kalau misalnya ke dokter begitu ya, ketemu dokter itu udah setengah sembuh sebenarnya. Orang yang sakit itu berasa udah setengah sembuh. Nah, setengahnya lagi minum obatnya begitu. Nah, sama ya, orang beli jamu pengen ketemu yang bikin jamunya begitu. Berasa kayaknya udah setengah sembuh begitu. Nah, supaya pelanggannya tetap happy, maka sebagai gantinya Nyonya Menir itu menaruh fotonya
di setiap bungkus jamu buatan dia. Ya, jadi orang kalau mau beli tinggal dikirim, ya, lalu dibungkus. Wah, tenang ya, ada foto Nyonya Menirnya, begitu ya, Ibu Menir ini. Ya. Nah, saudara, rekan-rekan, pada waktu Tuhan Yesus sebagai pemilik, ya, atau pendiri atau owner daripada gereja naik ke surga, sebenarnya Tuhan Yesus itu juga mencantumkan foto dirinya. Ya, seperti Nyonya Menir ini ya, mencantumkan foto dirinya. Kepada siapa? Bukan ke bungkus, bukan ke lagu, bukan, tetapi mencantumkan foto dirinya di setiap anak Tuhan di dunia. Ya, apalagi kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Tapi sekarang kita bukan hanya diciptakan segambar dan serupa Allah, tetapi kita ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Begitu. Jadi betul-betul foto Tuhan Yesus itu ditaruh di setiap kita, anak-anak Tuhan. Sehingga nama Kristen itu pun berarti kan pengikut Kristus. Ada nama Kristus ya di situ. Ya, pada waktu kita berkata saya orang Kristen, berarti saya pengikut Kristus. Tuh, ada nama Kristusnya, ada foto. Ya, katakanlah foto Kristus di dalam diri kita. Nah, kalau kata Martin Luther, ya, orang Kristen itu atau kita itu adalah little Christ. Kristus kecil. Atau kalau seorang bernama Thomas Kempis ya, dalam karya klasiknya berjudul The Imitation of Christ, dia berkata kita itu adalah the imitator of Christ, ya, imitator Kristus. Ya, imitator itu maksudnya peniru, ya, peniru. Ya, misalnya kalau kita pergi ke misalnya kalau di Singapura ada sih ya, ada satu galeri begitu ya, ada satu galeri patung lilin, Madame Tussauds, ya, Madame Tussauds. Nah, itu banyak sekali tokoh-tokoh penting yang dibikin patung lilinnya. Mirip sekali, mirip sekali. Saya nggak pernah pergi, saya nggak pernah lihat. Meskipun bukan aslinya, tapi itu mirip sekali sama aslinya, begitu ya. Jadi kalau orang lihat patung itu, oh dia langsung tahu, oh ini Pak Jokowi. Waktu lihat patung Jackie Chan, oh dia tahu ini Jackie Chan. Coba kalau yang sebelah kiri ya, ya agak tahu lah ya. Yang mana yang Pak Jokowi? Sebelah mana? Yang asli? Kiri apa kanan? Yang Pak Jokowi. Yang aslinya loh? Yang asli yang sebelah kanan. Sebelah kanan? Benar. Kiri kita. Oh, kiri kita. Iya, sebelah kiri ya. Ya, sebelah kiri ya berarti ya. Nah, kalau yang Jackie Chan, yang mana yang asli? Yang putih. Iya, betul. Sebelah kanan ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada aslinya ya, kita lihat, kita pasti kenal. Oh, ini Pak Jokowi. Oh, ini Jackie Chan. Kita pasti. Kenapa? Karena mirip gitu loh. Ya, ini namanya imitator ya, peniru. Ya. Nah, Tuhan Yesus Kristus ketika dia taruh fotonya di dalam diri kita sebagai orang Kristen, seharusnya waktu orang lihat kita, mereka bisa mudah mengenali bahwa kita adalah pengikut Kristus. Itu logikanya. Ketika kita disebut Kristus kecil atau imitator Kristus, seharusnya orang ketika sekarang nggak bisa lihat Tuhan Yesus lagi ya. Tapi dia cukup melihat orang Kristen. Nah, seharusnya dia tahu, inilah pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus. Nah, rekan-rekan, identitas imitator atau Kristus kecil ini adalah anugerah Allah untuk kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya. Identitas ini sudah menjadi bagian di dalam diri kita semenjak kita menerima anugerah keselamatan. Jadi menjadi imitator atau Kristus kecil itu bukan tujuan hidup kita, bukan tujuan yang ingin kita raih ketika kita jadi orang Kristen atau ketika kita dapat keselamatan. Tidak. Itu diberikan kepada kita. Kita sudah dapat sebagai pemberian Allah. Ya. Nah, maka sebenarnya tujuan hidup orang percaya atau orang Kristen adalah apa? Bertumbuh menjadi diri kita yang sebenarnya, yaitu di dalam Kristus. Kita harus bertumbuh
sebagai Kristus-Kristus kecil atau imitator Kristus. Kita bukan bertumbuh menjadi, bukan. Karena kita sudah Kristus-Kristus kecil, imitator Kristus. Tetapi memang kita harus mengakui bahwa ketika kita ditebus, masih banyak nih manusia-manusia lama yang kayak ngekor gitu loh. Nah, ini kan mesti disingkirkan ya manusia-manusia lama ini. Nah, maka kita mesti bertumbuh sebagai Kristus-Kristus kecil, bertumbuh menjadi diri kita yang sebenarnya, ya, diri kita yang sebenarnya di dalam Kristus. Jadi kita ini perlu bersyukur sebenarnya kepada Tuhan bahwa identitas kita itu begitu luar biasa. Kita itu bukan orang biasa. Kita itu Kristus-Kristus kecil. Nah, kita mesti bertumbuh sebagai Kristus-Kristus kecil. Tuhan Yesus sendiri dengan tegas mengatakan identitas kita kan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Ya, jelas. Nah, anak-anak sekolah minggu yang kita layani, mereka pun adalah Kristus-Kristus kecil atau imitator Kristus. Dan tugas kita sebagai para lause atau para mis adalah membantu mereka bertumbuh sebagai Kristus-Kristus kecil atau imitator Kristus. Dan memang tidak ada cara lain selain apa? Kita memberi contoh kepada mereka. Bagaimana hidup sebagai Kristus-Kristus kecil atau imitator Kristus. Seperti apa yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Wah, ini tugas yang berat sekali. Ya, tugas yang berat sekali. Tapi memang kita harus menyadari bahwa anak-anak yang kita layani masih sulit memang, katakanlah membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Mereka mudah sekali ya digoda oleh dosa, ya. Mereka mudah sekali hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk misalnya ya. Nah, tapi kita bersyukur juga bahwa anak-anak ini mudah berubah, gitu. Maksudnya mudah diajar, mudah dibentuk. Beda kalau orang tua ya, atau seusia kita mungkin udah lebih sulit sekali dibentuk, diarahkan begitu ya. Anak kecil mungkin masih lebih gampang. Jadi sebenarnya tugas kita itu antara sulit tapi mudah. Mudah karena anak-anak itu mudah dibentuk. Sulit karena kitanya yang susah memberi contoh dan teladan, karena kitanya yang susah dibentuk. Nah, ini problemnya sebenarnya. Jadi masalahnya sebenarnya bukan di anak-anaknya, ya, tapi sebenarnya kebanyakan masalahnya itu adalah di orang tua atau di kita orang-orang dewasa. Kita tidak memberi contoh dan teladan yang baik untuk anak-anak ini. Ya, sehingga mereka tidak punya patron begitu ya. Mereka gampang gitu ikut idola mereka, YouTuber mereka ya. Kenapa? Karena mereka mungkin di rumah atau di sekolah atau di gereja tidak punya role model yang baik gitu, yang bisa menjadi panutan dalam hidup mereka. Nah, jadi sebenarnya mudah karena mereka mudah dibentuk, tetapi sulit kenapa? Karena kita yang susah dibentuk begitu. Nah, disinilah kita ya perlu bertobat sih sebenarnya ya, sebagai orang-orang dewasa. Ya. Nah, saya menyadari saya sendiri lemah sekali dalam pelayanan anak. Saya rasa menjadi guru sekolah minggu itu perlu karunia yang khusus, perlu kesabaran yang ekstra, perlu kasih yang besar. Dan saya tahu saya sendiri tidak punya begitu. Karena itu saya sebenarnya salut ya dengan orang-orang yang mau memberikan hidup mereka menjadi guru sekolah minggu bahkan sampai belasan tahun, puluhan tahun bahkan. Saya angkat topi ya. Nah, apalagi setelah saya punya 2 anak laki-laki, wah, saya semakin menyadari kelemahan saya ya. Betapa tidak sabarnya saya mendidik mereka. Saya bisa emosional, marah, membentak mereka ketika mereka tidak taat. Ya. Saya tidak sabar gitu, tidak punya belas kasihan yang besar gitu. Ya, ya mungkin kalau misalnya anak saya ditanya ya dengan jujur siapa apa-apanya, gitu ya. Saya agak pesimis mereka akan melihat iman, pengharapan, kasih Kristus dalam diri saya. Begitu. Mungkin yang justru nampak dalam diri mereka ketika ditanya siapa papanya, ya yang dibayangkan adalah kemarahan, mungkin rasa khawatir mereka, begitu ya, rasa takut mereka.
Tapi saya tahu bahwa saya perlu meninggalkan warisan yang baik kepada mereka. Dan saya tahu semua harus dimulai dari diri saya sih untuk berubah. Dan termasuk kita juga semua. Nah, inilah yang membuat saya berpikir, rekan-rekan, kalau siapa kita itu bagi mereka itu yang lebih penting daripada apa yang kita bisa lakukan untuk mereka atau apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Siapa kita itu sebenarnya lebih penting. Ya. Anak-anak kita melihat kita seorang yang penuh kasih kepada mereka. Saya rasa tanpa perlu kita memberikan hadiah yang mahal atau pelayanan yang wah kepada mereka, tapi kalau mereka bisa melihat hati kita yang tulus melayani mereka, kebaikan kita, kesabaran kita, kesetiaan kita, wah, saya percaya itu akan mereka ingat seumur hidup. Nah, itulah kenapa kita perlu sekali menggarap batin kita, inner life, ya, apa yang di dalam kita. Ada seorang presiden Amerika, Calvin Coolidge, ya, dia undang beberapa orang dari kampung halamannya untuk makan malam di Gedung Putih. Nah, karena ya mungkin dari kampung halaman, mereka tidak pernah pergi ke Gedung Putih, ya, ke tempat presiden. Jadi mereka tuh nggak tahu bagaimana harus bersikap begitu. Nah, lalu mereka pikir, oke, yang terbaik sebenarnya adalah kita melakukan atau meniru apa yang dilakukan oleh presiden. Nah, jadi waktu itu tiba kopi disajikan. Nah, si presiden ini menuangkan kopi ke dalam piring. Ya, mirip kayak kalau di Jawa itu, ya, orang tuang kopi di piring, lalu diseruput, gitu kan. Lalu ketika tuang itu langkah berikut, lalu mereka lihat, mereka tiru. Mereka juga tuang kopi di piring mereka. Lalu langkah presiden ini berikutnya dia tuangin susu. Lalu dia tambah sedikit gula ke dalamnya, ya, ke piring itu, ke kopi itu. Jadi ada susu, ada kopi, ada gula. Wah, orang-orang semua melakukan hal yang sama. Dan mereka yakin bahwa langkah selanjutnya presiden itu akan ambil piring itu dan mulai seruput. Ya. Tapi sebenarnya ternyata tidak. Presiden itu tidak melakukan hal itu. Apa yang dia lakukan? Dia ambil piring itu, dia membungkuk, dia taruh piring itu di lantai, terus dia panggil kucingnya. Dia panggil kucingnya untuk minum. Ya, artinya ya, dia bukan bermaksud untuk minum, gitu ya. Nah, ya, cerita ini memang kisah nyata, ya memang jokes begitu. Tetapi cerita ini ada benarnya, rekan-rekan, ya. Ketika kita tidak tahu harus bersikap, atau mungkin kita kehilangan arah lah untuk menjadi atau sebagai Kristus-Kristus kecil atau imitator Kristus. Yang harus kita lakukan, waktu kita kehilangan arah, kita kehilangan tujuan, yang harus kita lakukan adalah apa? Melihat kembali ke aslinya. Itu kuncinya. Yaitu siapa? Yesus Kristus itu sendiri. Dan firman Tuhan adalah satu-satunya tempat di mana kita bisa mengenal, melihat, belajar, meniru Yesus dengan jelas dan terang benderang. Itulah kenapa kita harus membenamkan pikiran kita di dalam firman Tuhan dan melatih hati kita untuk taat kepada firman Tuhan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menjadi peniru Kristus. Kita tidak akan bisa jadi Kristus-Kristus kecil atau imitator Kristus yang Tuhan kehendaki. Kalau kita tidak membenamkan pikiran kita ke dalam firman Tuhan dan melatih hati kita taat kepada firman Tuhan. Ya, kita mau kenal Kristus dari mana? Kita mau belajar tentang Tuhan Yesus dari mana? Nah, belajar tentang aslinya itu bagaimana? Kita kalau nggak lewat firman Tuhan mau dari mana? Ya, itulah kenapa kita sebagai guru-guru sekolah minggu, miss-miss sekolah minggu, kita sendiri harus memberi contoh. Yaitu kita adalah orang-orang yang suka membaca firman Tuhan. Rindu mengenal Tuhan. Mau melihat kembali aslinya. Nah, kita harus hidup dalam firman Tuhan, karena kenyataannya memang seringkali kita kehilangan arah. Bahkan kok sepertinya ya, banyak orang Kristen itu nggak mirip. Boro-boro mirip ya. Jauh benar. Ya, ibarat mau bikin patung lilin tadi ya, mau bikin patung lilin Blackpink ya, K-pop ya, pasti tahu ya. Jadinya Black Panther. Nggak nyambung begitu ya. Mau bikin patung Blackpink ya, wanita cantik begitu, jadinya Black Panther ya, hitam-hitam gitu semua pakai jubah. Kan nggak nyambung. Nah, kita mesti jujur
bahwa seringkali kita pribadi sudah merasa puas gitu. Jadi orang Kristen di atas sedikit rata-rata. Ya, ini kan ada orang Kristen yang rata-rata nih ya, ya pada umumnya lah orang Kristen. Nah kita itu kayaknya udah puas gitu, udah senang ketika kita ya sedikit lebih baik lah daripada mereka, sedikit lebih rajin daripada mereka, sedikit lebih melayani daripada mereka, sedikit lebih apa, baca Alkitab daripada mereka, sedikit lebih berdoa daripada mereka. Ya, kita mesti jujur bahwa kita sudah puas hanya menjadi orang Kristen di atas sedikit rata-rata. Padahal tuntutan Tuhan apa? Radikal. Persembahkanlah, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, segenap jiwamu. Tapi kita cukup puas gitu, hanya menjadi the above average Christians. Kita ikut terdampak epidemi kedangkalan. Kita nggak lagi punya kedalaman. Banyak orang Kristen itu terlalu lumpuh, terlalu jinak, terlalu sama. So lame, so tame, and so sane. Banyak orang Kristen udah terlalu lumpuh, ya lumpuh rohani maksudnya. Udah terlalu jinak, apinya udah nggak ada. Ya udah terlalu sama. Ya, yang lain begitu ya. Saya juga sama lah. Ngapain kita mesti ngoyo? Ngapain kita mesti ngotot? Ngapain kita mesti memberikan yang terbaik? Ya, orang lain juga begitu kok. Orang Kristen pada umumnya juga begitu. Ya. Banyak orang Kristen di Nias ya begitu hidupnya. Ya, kenapa saya nggak boleh? Kenapa saya harus memberi lebih? Bahkan radikal. Bahkan seluruhnya, semuanya, segalanya. Padahal orang Kristen di tempat saya nih rata-rata nggak gitu, biasa-biasa aja, santai-santai aja mereka. Ke gereja nggak ke gereja yang apa-apa. Ya. Berbuat dosa ya juga nggak apa-apa. Banyak orang Kristen jadi ikut epidemi kedangkalan. Kita sudah kehilangan kemudaan kita mengikut dan melayani Tuhan. Api yang pernah membakar hati dan jiwa kita perlahan-lahan mulai padam. Apakah kondisi ini terjadi kepada kita? Apakah spirit kita sedang mengalami hal-hal seperti ini? Kalau kondisi ini kita alami, percayalah, kita baca firman Tuhan pun pasti bosan, pasti akan menjadi sebuah aktivitas. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan pertama-tama? Nah, Tuhan tidak ingin firman Tuhan itu hanya sebuah rutinitas atau pengetahuan saja buat kita. Tuhan melihat hati. Dan salah satu tanda Kristus-Kristus kecil adalah apa? Dia punya kerendahan hati. Ada satu sikap hati yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam ucapan bahagia khotbah di bukit. Dan itu di bagian yang pertama malah ditaruh. Yaitu apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa artinya miskin? Artinya ada kehancuran hati. Ada satu kehancuran hati itu adalah apa? Ada satu gaya hidup yang setuju dengan Tuhan tentang apa? Kondisi hati dan kehidupan kita yang sebenarnya sebagaimana yang Tuhan lihat. Coba kalau kita mau jujur, ya kita mungkin merasa diri kita baik-baik saja, fine-fine aja. Tapi coba kalau kita mau jujur, kita mau terbuka, meminta Tuhan menilik hati kita yang terdalam, meminta Tuhan menyelidiki hati kita, kondisi hati kita yang sebenarnya. Kira-kira Tuhan senang nggak? Kira-kira apa yang mau Tuhan katakan tentang hidup kita yang sebenarnya? Yang orang lain nggak tahu, orang lain nggak lihat. Orang lain cuma taunya kita rajin melayani Tuhan. Orang lain cuma taunya kita suka beribadah ke gereja. Tapi nggak ada yang tahu sebenarnya waktu nggak ada orang apa yang saya lakukan. Waktu nggak ada orang yang tahu apa yang saya pikirkan, apa yang saya bayangkan, apa yang saya rasakan, apa yang saya simpan, apa yang saya sembunyikan. Nggak ada orang yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Kira-kira apa yang akan Tuhan katakan tentang kita kalau kita tanya sama Tuhan? Saya rasa Tuhan akan menemukan ada begitu banyak dosa dan kebobrokan yang Tuhan berikan. Ada banyak kemalasan, ada banyak keengganan, ada banyak kecanduan di dalam diri kita. Yang sadar atau tidak sadar kita miliki. Nah, sikap hati brokenness ini hancur. Setuju sama Tuhan tentang kondisi diri kita yang sebenarnya adalah langkah awal yang baik untuk dipulihkan oleh Tuhan.
untuk diajar oleh firman Tuhan, dan untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Rekan-rekan, kehancuran hati adalah menyadari bahwa dirinya butuh Tuhan. Sikap hati ini bukan sebuah perasaan. Bukan. Orang bisa menumpahkan seember air mata, tapi dia tidak mengalami momen kehancuran. Bisa. Bisa. Jadi kita butuh brokenness ini. Dan ini pengalaman satu kali, dan ini bukan pengalaman satu kali seumur hidup, bukan. Tapi ini seharusnya menjadi sebuah gaya hidup yang terus-menerus. Ya, setiap hari kita merasa, Tuhan, saya orang yang berdosa. Saya banyak hal yang harus saya ubah. Tuhan, tolong saya. Nah, itu harus menjadi gaya hidup. Ya, setiap hari di dalam doa kita, Tuhan, tolong saya. Saya butuh Tuhan. Tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Nah, inilah sikap hati yang menjadi langkah awal yang baik, dipulihkan, diajar oleh firman Tuhan, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, rekan-rekan, pada tahun 1904 sampai 1906 itu ada satu kebangunan rohani di Wales. Dan itu semua bermula dari Tuhan bekerja di dalam hati seorang anak berumur 12 tahun bernama Evan Roberts. Jadi Tuhan menggerakkan hati dia untuk hidup di dalam firman dan doa, sehingga di usia 26 tahun terjadi kebangunan rohani melalui hidup dia di Wales. Ratusan ribu orang berbondong-bondong datang ke gereja, ke padang-padang rumput untuk mendengarkan khotbah. Dan waktu itu ada satu momen yang indah dicatat dalam sejarah. Ketika di dalam sebuah pertemuan doa yang dipimpin oleh seorang pendeta Joseph Jenkins, di tengah keheningan malam, ya, ada seorang anak perempuan muda berdiri dan dengan suara yang gemetar dia berkata, I love the Lord Jesus with all my heart. Ya, di tengah keheningan malam, ada seorang anak perempuan muda berdiri. Dengan gemetar dia berkata, saya mengasihi, saya mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Ada seorang jurnalis yang menjadi saksi sejarah mencatat peristiwa itu. Dia menulis begini, kasih dari gadis muda itu seperti sengatan listrik pada seluruh jemaat. Satu demi satu jemaat bangkit dan membuat penyerahan hidup. Dan berita ini menyebar seperti api dari satu tempat ke tempat lain. Dan jiwa-jiwa dikumpulkan kepada Tuhan. Kebangkitan rohani, kebangunan rohani di Wales. Ciri khasnya adalah satu lagu yang lahir dari hati yang hancur dan penuh kekesalan. Lagu itu tulisnya begini, bend me lower, lower down at Jesus' feet. Tekuk aku Tuhan lebih rendah. Tekuk aku lebih rendah di bawah kaki Yesus. Inilah brokenness. Inilah kehancuran hati. Dan kita kalau mau renew our spirit, kita harus punya sikap hati yang hancur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya setuju. Saya tidak membela diri. Saya setuju bahwa saya punya masalah. Saya setuju bahwa saya butuh Tuhan. Saya setuju bahwa saya mengasihi Tuhan, tetapi seringkali dalam perbuatan, tingkah laku, perkataan, pikiran, tidak mengasihi Tuhan. Saya tidak tulus melayani. Tuhan, tolong saya. Tekuk saya lebih rendah di bawah kaki ini. Nah, inilah kehancuran hati. Nah, rekan-rekan, kadang kita memang bisa pesimis sih melihat hidup kita ya penuh dengan kelemahan ya. Bagaimana bisa menjadi teladan? Wah, itu jadi tantangan berat buat kita ya. Tapi begini, saya tidak mau kita larut di dalam pesimis kita ya. Kita mesti tetap optimis begitu. Kalau kebangunan rohani bisa kembali terjadi di dalam kehidupan kita dan gereja kita. Ya, dan saya punya alasan mengapa kita perlu optimis juga begitu ya. Yang pertama, karena Tuhan kita telah memulai pekerjaan yang baik di dalam hidup kita dan gerejanya. Tuhan yang mulai begitu. Nah, arti kata memulai itu dari kata enarkomai itu dipakai sama dengan Galatia pasal 3:3. Dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya?
di dalam daging. Jadi cuma ada 2 kali muncul kata enarkomai ini di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6, lalu di dalam Galatia pasal 3 ayat 3. Dan Paulus berbicara perbuatan baik di sini atau pekerjaan baik di sini adalah apa? Tentang keselamatan. Bahwa kita telah mulai dengan Roh. Bahwa Tuhan telah memulai pekerjaan baik, itu keselamatan di dalam Roh Kudus. Ketika Roh Kudus melahirbarukan kita. Jadi semua proses keselamatan itu dimulai dari Allah. Dan Allah kita tidak main-main ketika menebus kita. Dia menebus dengan harga yang paling mahal, yaitu apa? Darah anak yang tunggal Tuhan Yesus. Dan dia tebus kita untuk sebuah tujuan. Bukan untuk hanya ditebus, tapi untuk sebuah tujuan. Nah, ini menjadi kesaksian Paulus. Di dalam Galatia pasal 1 ayat 15, Paulus berkata, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Nah, ini tujuannya. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi, Paulus itu menyadari bahwa Tuhan itu memulai pekerjaan yang baik. Tuhan memulai rohnya di dalam diri Paulus itu. Memanggilnya, memilihnya. Untuk apa? Supaya Paulus memberitakan. Tidak ada tujuan. Tuhan tidak menciptakan dan menebus kita tanpa tujuan. Nah, kalau Tuhan sudah memulai, tidak ada yang bisa hentikan Tuhan. Amin. Amin ya. Kalau Tuhan sudah memulai pekerjaan baik di dalam hidup kita, ya, kita nih adalah orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam anugerah Tuhan. Tuhan sudah mulai, tidak ada yang bisa hentikan Tuhan. Tidak ada yang bisa merebut kita dari kasih Allah. Betul kan? Roma pasal yang ke-8 dikatakan apa? Tidak ada pedang. Ya, ini saya baca nih ya. Supaya boleh menguatkan kita ya. Roma pasal yang ke-8 dengan tegas dikatakan apa? Siapa yang bisa menghukum kita? Ya. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, tidak ada. Ketika Tuhan sudah memulai pekerjaan baik, keselamatan di dalam hidup kita, tidak ada seorang pun atau apapun yang menghentikan pekerjaan Allah dalam diri kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita di tangan Allah yang berkuasa, yang berotoritas. Kita punya jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Kalau Tuhan yang memulai kehidupan berkeluarga kita, ya, Tuhan akan memimpin. Ya, pelayanan kita, gereja kita. Bahkan saya bisa katakan kejatuhan, kegagalan kita sebagai Kristus kecil tidak akan menghentikan Tuhan menggenapkan rencananya di dalam hidup kita. Nah, ini satu penghiburan buat kita. Kalau Tuhan sudah memulai pekerjaan baik, Tuhan akan membawa kita sampai garis akhir. Nah, kata meneruskan di sini kurang tepat. Sebenarnya yang lebih tepat itu adalah menuntaskan atau menjadikan sempurna. Jadi lebih tepatnya begini, ya. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan menyempurnakan atau akan menjadikan sempurna begitu. Akan menuntaskan semuanya. Dengan kata lain, Tuhan kita itu tidak kerja setengah-setengah. Tidak ada kata macet, mogok. Tidak ada. Tuhan akan membawa kita kepada akhir yang diinginkan. Nah, pemahaman ini, rekan-rekan, bukan berarti bahwa membuat Paulus itu menjadi pribadi yang malas. Oh, Tuhan yang memulai kan, ya udah Tuhan akan membuatnya menjadi sempurna. Saya leha-leha, saya santai-santai begitu. Enggak. Justru Paulus bukan menjadi pribadi yang malas atau yang menyerah dengan keadaannya atau yang memaklumi kelemahannya. Tapi Paulus justru menyadari bahwa dia harus tetap mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Tetapi begini, tadi kita bicara tentang brokenness, ya, kehancuran hati itu awal yang baik. Bahwa kita sadar bahwa Tuhan, saya butuh Tuhan, saya nggak bisa ya melakukan semua ini sendiri. Tapi kita juga bukan hanya butuh brokenness, kita butuh breakthrough, terobosan, ya,
Kita juga perlu untuk apa? Taat kepada firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan karena itu perintah Tuhan. Jadi selain kita brokenness, ya, kita juga perlu breakthrough, terobosan. Ya, kita sadar kita begitu lemah, gagal, enggan, malas, tapi di saat bersamaan kita kembali kepada Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kita dan yang akan membawa kita sampai pada garis akhir. Nah, ini kuncinya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena kenapa kita perlu breakthrough? Kenapa kita perlu terobosan? Kenapa kita perlu berubah? Kenapa kita perlu melakukan sesuatu perubahan dalam hidup kita? Karena Allah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mari kita lakukan breakthrough. Mari kita lakukan terobosan. Mari kita katakan tidak kepada dosa kita. Mari kita lepaskan pengampunan. Kalau masih ada dendam, kekecewaan, luka, mari lepaskan pengampunan itu. Mari ambil waktu, sediakan waktu untuk membaca firman. Lakukan terobosan. Jangan selalu berkata, aduh, saya sibuk, saya tidak ada waktu. Ayo, lakukan terobosan. Sediakan waktu. Ayo berlutut di dalam doa kita. Ayo mulai doakan anak-anak sekolah minggu kita. Karena kita tahu kita tidak mampu didik mereka dengan kekuatan kita. Kita perlu kuasa Tuhan. Doakan mereka. Ayo persiapkan materi ngajar kita dengan serius mulai sekarang. Jangan kita pikir, wah, saya udah ngajar tentang Yunus dari sejak saya sendiri jadi anak sekolah minggu. Udah apal luar kepala. Nggak perlu persiapan. Ngajar aja toh. Ntar kalau ngerti nggak ngerti, anak nggak bakal tanya. Aduh, kita bisa berpikir gitu kan ya, sebagai guru sekolah minggu. Ayo persiapkan materi ngajar kita dengan serius. Dan Tuhan akan memberkati dan menyempurnakan semua niat, kerinduan baik kita ini. Untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Nah, dalam menjelaskan apakah mungkin bagi kita hidup seperti Tuhan Yesus, Pendeta John Stott pernah membagikan sebuah ilustrasi dari seorang bernama William Temple. Dia berkata begini, tidak ada gunanya memberi saya drama seperti Hamlet atau King Lear, dan menyuruh saya menulis drama seperti itu. Shakespeare, penyair ya, bisa melakukannya. Saya tidak bisa. Kalau Shakespeare suruh tulis tentang drama Hamlet atau King Lear, bisa. Karena dia memang kapasitasnya seperti itu. Saya tidak bisa. Saya bukan Shakespeare. Dan tidak ada gunanya, katanya, menunjukkan kepada saya kehidupan seperti kehidupan Yesus. Dan menyuruh saya menjalani kehidupan seperti Tuhan Yesus. Tidak bisa. Tuhan Yesus bisa. Saya tidak bisa. Tapi, jika kejeniusan Shakespeare bisa datang dan hidup dalam diriku, maka aku bisa menulis drama seperti dia. Dan jika roh Yesus bisa datang dan tinggal di dalam saya, maka saya bisa menjalani kehidupan seperti dia. Teman-teman, perhatikan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Siapa yang bekerja di dalam diri kita? Roh Kudus, Roh Yesus. Datang, tinggal di dalam kita. Jadi sebenarnya kita bisa menjalani kehidupan seperti Tuhan Yesus. Karena Roh Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dan firman Tuhan katakan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Mari kita lebih semangat melayani Tuhan. Mari kita punya rasa miskin di hadapan Allah. Tuhan, saya betul-betul orang yang lemah. Tidak ada yang bisa saya banggakan. Tidak ada yang bisa saya megahkan. Kalau semua bisa saya lakukan, semua adalah pertolongan Tuhan. Dan saya sekarang butuh ya Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak bisa mengalahkan dosa saya, melayani Tuhan ya dengan kekuatan sendiri. Mari kita lakukan breakthrough. Dan brokenness, tetapi juga mari kita lakukan breakthrough. Mari kita melayani Tuhan. Ya, mari kita melakukan sesuatu. Hidup sebagai Kristus kecil dan imitator Kristus.
Ya, kiranya Tuhan menolong kita, jangan kasih kendor. Ya, jangan kasih kendor. Ayo maju terus melayani Tuhan, melayani anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan. Kita tidak pernah tahu suatu hari. Ya, suatu hari. Satu daripada sekian banyak anak-anak yang kita layani. Dia akan mengubah gereja. Dia akan mengubah dunia. Dia akan dipakai Tuhan begitu luar biasa. Dan semua dimulai dari siapa? Dari kita. Lalu miss ya, yang melayani dengan penuh kasih, dengan penuh dedikasi, dengan penuh setia, dengan hati yang hancur, dengan pertolongan dan kuasa daripada Tuhan. Ya, kita tidak pernah tahu suatu hari anak-anak yang kita layani, Tuhan akan pakai mereka menjadi pribadi yang luar biasa bagi pekerjaan Tuhan, yang lebih besar daripada yang bisa kita lakukan. Kita nggak pernah tahu. Jangan pernah anggap remeh anak-anak kecil. Ya, mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang boleh menghalangi mereka datang kepada Tuhan Yesus, bilang begitu kan? Bahkan murid-murid pun Tuhan larang. Ya, nah ini seringkali malah murid-murid yang menghalangi anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Tuhan bilang jangan halangi mereka datang kepada. Mari bawa anak kita kepada Tuhan Yesus. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar di firman-Mu, biarlah iman dan semangat kami boleh kembali dibangkitkan untuk lebih lagi, lebih setia lagi, lebih sungguh lagi, ya, melayani Tuhan dan memperbaharui kehidupan batinia kami dengan kami tenggelam di dalam firman-Mu Tuhan dan di dalam kehidupan doa kami. Jadikan kami teladan Tuhan, model yang baik bagi anak-anak yang kami layani. Berkati Miss sekolah minggu di Nias, Tuhan urapi mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan boleh senantiasa beserta dengan mereka. Serahkan untuk kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya kembalikan. Terima kasih, GI.